Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hernawati dengan NPM 2240125 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Akuntansi Digital, Digital Payment Fatigue, dan Frekuensi Penggunaan e-wallet terhadap ketetapan pencatatan arus kas pada UMKM digital di Kota Bandung. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari fenomena digitalisasi di sektor UMKM di Kota Bandung. Penggunaan e-wallet meningkat drastis, namun banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan mencatat transaksi secara tepat. Selain itu, munculnya fenomena baru yaitu digital payment fatigue, yaitu kelelahan akibat terlalu sering menggunakan pembayaran digital. Hal ini menyebabkan pencatatan keuangan menjadi tidak optimal. Karena itu, saya ingin meneliti apakah ada pengaruh dari literasi akuntansi digital, digital payment fatigue, dan frekuensi penggunaan e-wallet terhadap ketetapan pencatatan arus kas UMKM. Latar belakang perkembangan ilmu teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam praktik akuntansi dan pembayaran di kalangan UMKM. Kota Bandung sendiri sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan peningkatan penggunaan e-wallet yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan data dari Bank Indonesia tahun 2023, transaksi e-wallet di Kota Bandung meningkat sebesar 78% sejak pandemi. Dengan lebih dari 65% UMKM telah mengadopsi setidaknya satu platform pembayaran digital. Namun peningkatan ini tidak selalu diiringi dengan peningkatan literasi akuntansi digital yang memadai. Fenomena digital payment fatigue mulai terlihat di kalangan pelaku UMKM, ditandai dengan penurunan minat dan kesulitan pengelolaan berbagai platform pembayaran digital. Namun, peningkatan ini tidak selalu diiringi dengan peningkatan literasi akuntansi digital yang memadai. Fenomena digital payment fatigue mulai terlihat di kalangan pelaku UMKM ditandai dengan penurunan minat dan kesulitan mengelola berbagai platform pembayaran digital. Survei awal menunjukkan 42% pelaku UMKM mengeluhkan kompleksitas rekonsiliasi transaksi digital dengan pencatatan keuangan tradisional. Ketetapan pencatatan arus kas menjadi tantangan utama karena 1. Fragmentasi dari transaksi di berbagai platform. 2. Kurangnya pemahaman tentang integrasi sistem akuntansi digital. 3. Frekuensi transaksi yang tinggi namun tidak diimbangi kapasitas pencatatan. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana interaksi antara literasi akuntansi digital, digital payment fatigue, dan intensitas penggunaan e-wallet mempengaruhi ketepatan pencatatan arus kas UMKM di digital di Kota Bandung. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini. Pertama, seberapa besar pengaruh literasi akuntansi digital terhadap ketepatan pencatatan arus kas UMKM digital di Kota Bandung? Kedua, bagaimana fenomena digital payment fatigue mempengaruhi akurasi pencatatan keuangan UMKM yang menggunakan e-wallet? Tiga, apakah terdapat hubungan antara frekuensi penggunaan e-wallet dengan kualitas pencatatan arus kas pada UMKM digital? 4. Bagaimana interaksi antara ketiga variabel tersebut dalam membentuk sistem pencatatan keuangan yang efektif bagi UMKM digital? Selanjutnya ada Great Theory. Teori Sistem Informasi Akuntansi atau SIA menjadi landasan utama dalam penelitian ini, yang menekankan pentingnya integrasi antara teknologi informasi dan praktik akuntansi dalam pengelolaan keuangan. SIA menjelaskan bagaimana informasi akuntansi yang dihasilkan dari sistem digital dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan kinerja keuangan suatu organisasi termasuk UMKM. Dalam konteks ini, literasi akuntansi digital berperan penting dalam memastikan bahwa pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi pembayaran digital secara efektif. Selain itu, teori ini juga menggarisbawahi dampak dari digital payment fatigue yang dapat mengganggu alur informasi dan mempengaruhi ketepatan pencatatan arus kas. Dengan memahami interaksi antara elemen-elemen ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan yang efektif bagi UMKM di era digital.
Selanjutnya, di slide ini akan mengembangkan tentang teori umum dari variabel yang diteliti. Pertama, teori akuntansi. Variabel terikat yaitu literasi akuntansi digital dari X1. Deskripsi, teori ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi keuangan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Relevansinya, literasi akuntansi digital tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap teori akuntansi. Dengan memahami konsep akuntansi, pelaku UMKM dapat mencatat transaksi digital dari e-wallet ke laporan keuangan dengan lebih tepat. Selanjutnya, ada teori sistem informasi variabel yang terikat yaitu frekuensi penggunaan e-wallet X3 dan ketepatan pencatatan arus kas pada Y. Deskripsi, teori ini membahas bagaimana sistem informasi digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan dan memproses dan menyajikan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang akurat. Relevansinya, transaksi digital melalui e-wallet menghasilkan data keuangan yang dapat digunakan dalam pencatatan arus kas. Sistem informasi yang baik mendukung proses pencatatan yang lebih cepat, akurat, dan otomatis. Yang ketiga, teori perilaku konsumen variabel yang terikatnya digital payment fatigue yang di X2. Deskripsi, teori ini mempelajari bagaimana individu membuat keputusan dalam menggunakan produk, layanan, atau teknologi, serta bagaimana sikap, motivasi, dan kebiasaan mempengaruhi perilaku. Relevansinya yaitu digital payment fatigue atau kejenuhan penggunaan e-wallet dijelaskan melalui teori ini, frekuensi transaksi tinggi, notifikasi berlebihan, atau banyaknya aplikasi yang dapat membuat penggunaan merasa lelah dan mengabaikan pencatatan transaksi. Yang terakhir ada teori manajemen keuangan, variabel yang terikatnya ketetapan pencatatan arus kas pada Y. Deskripsi, teori ini fokus pada pengelolaan keuangan perusahaan termasuk perencanaan pencatatan, pengawasan dan pelaporan keuangan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Relevansinya, arus kas adalah bagian penting dalam manajemen keuangan. Ketetapan pencatatan arus kas menjadi dasar untuk mengevaluasi posisi keuangan UMKM dan mengambil keputusan bisnis yang tepat. Baik, selanjutnya di slide ini menunjukkan kerangka pemikiran dari penelitian saya. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen dan 1 atau variabel bebas, yaitu X1 literasi akuntansi digital, X2 digital payment fatigue, X3 frekuensi penggunaan e-wallet. Ketiga variabel ini saya duga memiliki pengaruh terhadap Y, yaitu ketepatan pencatatan arus kas pada UMKM digital di Kota Bandung. Tentunya, hubungan antar variabel yang saya tuangkan dalam bentuk panah menunjukkan panah dari X1 ke Y, hipotesis 1, yaitu pengaruh literasi akuntansi terhadap pencatatan. Panah dari X2 ke Y, hipotesis 2, yaitu pengaruh kelelahan digital terhadap pencatatan. Panah dari X3 ke Y, yaitu hipotesis 3, yaitu pengaruh dari frekuensi transaksi e-wallet terhadap pencatatan. Dari panah gabungan ketiganya ini menunjukkan hipotesis 4, yaitu ketiganya secara bersama-sama mempengaruhi pengaruh arus kas. Jadi, dari kerangka pemikiran ini, saya ingin menguji apakah ketiga variabel bebas tadi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap pencatatan arus kas UMKM digital. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 3 hipotesis utama yang disusun dengan pola hubungan sebab akibat, yaitu menggunakan kalimat jika maka. Hipotesis ini bertujuan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu ketepatan pencatatan arus kas pada UMKM digital. Hipotesis hal 1 menunjukkan jika literasi akuntansi digital para pelaku UMKM semakin tinggi, maka ketetapan pencatatan arus kas akan meningkat secara signifikan dan positif. Hal ini karena pelaku UMKM memahami akuntansi berbasis digital cenderung
lebih mampu mencatat transaksi keuangan secara rapi dan akurat, sebab mereka memahami cara kinerja sistem dan teknologi pencatatan. Hipotesis H2 menunjukkan jika pelaku UMKM mengalami digital payment fatigue atau kejenuhan dalam penggunaan e-wallet yang tinggi, maka ketetapan pencatatan arus kas cenderung menurun secara signifikan. Kejenuhan ini bisa terjadi karena terlalu banyak notifikasi atau terlalu sering menggunakan aplikasi pembayaran, sehingga pelaku usaha menjadi kurang fokus atau malas mencatat transaksi secara rutin. Hipotesis 3 atau H3, jika frekuensi penggunaan e-wallet meningkat, maka pencatatan arus kas akan menjadi lebih kompleks dan bisa mempengaruhi ketetapan pencatatan secara signifikan. Banyaknya transaksi digital mendorong UMKM mencatat lebih detail, namun jika tidak disertai pemahaman sistem yang baik, maka frekuensi transaksi justru dapat menyebabkan kekacauan dalam data arus kas. Dengan ketiga hipotesis tersebut, saya ingin melihat apakah masing-masing variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketetapan pencatatan arus kas pada UMKM digital. Selanjutnya, hipotesis ini akan diuji secara kuantitatif melalui basis data. Di slide ini menunjukkan jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner pada responden UMKM digital di Kota Bandung. Berikut ini adalah tabel variabel dalam penelitian ini yang mencakup variabel independen, dependen, serta indikator dimensi dan skala pengukurannya. Semua variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Likert. Variabel 1, literasi akuntansi digital X1. Indikatornya adalah jika pemahaman akuntansi digital pelaku UMKM semakin tinggi, maka ketepatan pencatatan arus kas juga akan semakin baik. Subvariabel atau dimensinya yaitu pertama, seberapa paham pelaku UMKM dalam menggunakan sistem akuntansi berbasis digital. Dua, bagaimana pengaruh banyaknya fitur dalam e-wallet terhadap pemahaman mereka. Tiga, seberapa lelah mereka mengikuti berbagai promo e-wallet. 4. Dan meningkatkannya kebosanan mereka dalam menggunakan transaksi digital. Variabel kedua adalah digital payment fatigue atau kejenuhan dalam menggunakan e-wallet. Indikatornya adalah seberapa sering pelaku UMKM menggunakan e-wallet dalam sehari atau seminggu. Dimensi yang diukur meliputi 1. Frekuensi mereka menggunakan e-wallet. 2. Seberapa besar nominal transaksi yang dilakukan. Variabel terakhir adalah variabel terikat, yaitu ketetapan pencatatan arus kas. Indikatornya adalah kesesuaian antara waktu dan jumlah transaksi yang dicatat oleh pelaku UMKM. Subvariabelnya terdiri dari 1. Ketetapan waktu dan nominal dalam mencatat transaksi. Kedua, kelengkapan bukti transaksi yang dimiliki. Semua variabel ini akan diukur menggunakan skala Likert yang memungkinkan responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang akan dibagikan oleh saya nantinya. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh pelaku UMKM digital di Kota Bandung yang secara aktif menggunakan e-wallet dalam transaksi usahanya. Populasi ini mencakup berbagai jenis usaha, seperti online shop yang menjual berbagai platform di berbagai platform, Shopee, Tokopedia, Instagram, maupun TikTok Shop. Selain itu, populasi juga mencakup kedai makanan dan minuman yang menerima pembayaran melalui QRIS atau KRIS, usaha kuliner yang beroperasi melalui GoFood, GrabFood, atau Shopee Food, serta jasa rumahan seperti laundry, catering, dan toko kelontongan yang telah menerapkan pembayaran digital. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh saya.
Kriteria tersebut antara lain: 1. Beroperasi di Kota Bandung. 2. Telah menggunakan e-wallet secara aktif dalam transaksi usahanya minimal selama 3 bulan terakhir. Ketiga, memiliki catatan keuangan manual atau digital, baik formal maupun informal. Selanjutnya, jumlah responden yang direncanakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 UMKM digital. Jumlah ini saya anggap memadai untuk memenuhi syarat minimalis dalam analisis regresi penelitian kuantitatif, agar data yang diperoleh bervariasi dan mewakili berbagai jenis usaha. Maka responden akan dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu 15 responden dari online shop, 10 responden dari kedai atau warung makan kris, 10 responden dari pelaku kuliner berbasis aplikasi, 5 responden dari jasa rumahan, dan 10 responden dari toko kelontongan berbasis kris. Untuk pengumpulan datanya, saya akan menyebarkan kuesioner melalui Google Form secara daring melalui komunitas UMKM Bandung, serta jangkauan responden secara langsung di sekitar lingkungan tempat tinggal atau kampus Universitas Pasundan yang memenuhi kriteria penilaian. Dengan cara ini, saya harap data yang diperoleh relevan dan representatif untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Selanjutnya ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif karena data yang dikumpulkan berupa angka-angka dari hasil kuesioner yang diolah secara statistik. Oleh karena itu, teknik analisis data yang digunakan harus sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Langkah pertama dalam melakukan uji validitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah setiap pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang dimaksud. Misalnya, apakah pertanyaan tentang literasi akuntansi digital benar-benar mencerminkan tingkat pemahaman responden terhadap pencatatan keuangan digital. Setelah itu, dilakukan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa alat ukur kuesioner tersebut memberikan hasil yang konsisten dan stabil. Apabila hasil realisasi tinggi, maka dapat dikatakan bahwa kuesioner layak digunakan dalam pengambilan data. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik sebagai syarat sebelum menjalankan analisis regresi linear berganda. Uji ini terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama, uji normalitas untuk memastikan bahwa data berdistribusi normal. Kedua, uji multikolinearitas untuk memastikan bahwa antara variabel berbagai X1, X2, X3 tidak saling berkoreliasi terlalu kuat. Dan ketiga, uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa sebaran error atau residual dalam model regresi stabil dan tidak berpola. Setelah semua uji asumsi terpenuhi, dilakukan analisis regresi linear berganda, yaitu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui 3 variabel bebas, yaitu literasi akuntansi digital X1, digital payment fatigue X2, dan frekuensi penggunaan e-wallet X3 terhadap variabel terikat, yaitu ketetapan pencatatan arus kas pada Y. Rumus yang digunakan dalam regresi ini yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2 ditambah beta 3 kali X3 ditambah epsilon. Dalam hal ini, Y menunjukkan ketetapan pencatatan arus kas, alfa adalah konstanta, beta 1 sampai beta 3 adalah koefisien pengaruh masing-masing variabel bebas, dan epsilon adalah error atau gangguan dari variabel lain yang tidak diteliti. Penggunaan teknik ini dianggap paling tepat menurut saya karena model regresi linear berganda mampu mengukur baik pengaruh parsial melalui uji T maupun simultan melalui uji F, serta memberikan nilai koefisien determinasi R pangkat
untuk mengetahui beberapa besar kontribusi semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebagai kesimpulan sementara, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah literasi akuntansi digital, digital payment fatigue, dan frekuensi penggunaan e-wallet berpengaruh terhadap ketetapan pencatatan arus kas pada UMKM di Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini, saya harapkan dapat mendapatkan kontribusi terhadap permasalahan tentang pentingnya pencatatan keuangan yang akurat dalam era digital saat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.